Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ayatullah Muhammadin Alfat MPD selaku dosen pengampu mata kuliah konsep dasar IPS SD 1 dan juga teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok 12. Yang pertama ada Prayogi Diana Pangastuti, yang kedua Rizka Fitriani, dan yang ketiga saya sendiri Zada Mardati selaku moderator yang akan bertugas pada presentasi kali ini. Langsung saja kita menuju sesi yang pertama, yaitu sesi pembukaan. Sebelum kita memulai presentasi pada hari ini, marilah kita membaca basmalah secara bersama-sama. Saya hantarkan. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya sesi yang kedua, yaitu sesi penyampaian materi. Kepada rekan Rizka Fitriani, disilahkan. Rizka Fitriani, NIM 2186206098. Saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu era revolusi industri 4.0. Era revolusi industri 4.0 sudah banyak mengubah pola pikir dan pola hidup manusia di berbagai bidang termasuk pendidikan. Era revolusi industri 4.0 telah mempengaruhi sikap sosial peserta didik. Kemajuan teknologi informasi telah mengakibatkan terjadinya perubahan yang sangat fundamental dengan bercirikan kehidupan yang serba digital. Ciri utama era revolusi industri 4.0 adalah semakin berkurangnya peran manusia secara fisik dalam berbagai aktivitas sehari-hari dan produksi. Dalam hal ini, peserta didik memerlukan pendidikan yang berorientasi pada pembentukan karakter untuk menghadapi permasalahan yang timbul di era 4.0. Setiap satuan tingkat pendidikan, khususnya sekolah dasar, membutuhkan kurikulum untuk menyukseskan proses penyelenggaraan pendidikan yang dimaksudkan. Pengembangan inovasi kurikulum. Pengembangan inovasi kurikulum adalah suatu perubahan atau gagasan yang diharapkan membawa dampak terhadap kurikulum itu sendiri. Manajemen kurikulum, pembelajaran di sekolah dasar diawali dengan tahap perencanaan, pengorganisasian kurikulum, dan pelaksanaan. Adapun hal-hal yang menuntut adanya inovasi, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi, jumlah penduduk, semangat sosial, rusaknya output lembaga sekolah, sedikitnya hubungan lembaga formal, serta kecilnya masyarakat yang belum merasakan betapa pentingnya perubahan intelektual dalam menghadapi perkembangan zaman di era revolusi industri. Dalam konteks pengembangan inovasi kurikulum, manajemen kurikulum berfungsi untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pemanfaat sumber daya yang ada. Tujuan pengembangan inovasi kurikulum sangat penting dalam pendidikan agar tercapainya rencana pendidikan yang baik dan maksimal. Berbagai pengembangan inovasi kurikulum. 1. Inovasi kurikulum berbasis kompetensi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian, kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dan mengembangkan sekolah. 2. Inovasi kurikulum berbasis masyarakat adalah kurikulum yang bahan dan objek kajiannya dilakukan atas kebijakan atau ketetapan daerah dengan disesuaikan dengan kondisi lingkungan alam, sosial, ekonomi, budaya, dan kebutuhan pembangunan daerah yang perlu dipelajari oleh siswa di daerah tersebut. 3. Inovasi kurikulum berbasis terpadu adalah suatu bentuk kurikulum yang meniadakan batas-batas antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dengan bentuk unik atau keseluruhan. Perkenalkan, nama saya Prayogi Diana Pangastuti, NIM 2186206081. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, Rizka. Pola pengembangan inovasi kurikulum. Pola pengembangan inovasi kurikulum perlu diorientasikan agar mencapai tujuan yang diinginkan. Pemahaman mengenai orientasi tujuan adalah bahwa setiap pembelajaran harus diusahakan dengan semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Indra 2010. Dalam perjalanan sejarah sejak kemerdekaan Indonesia tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional memang telah berulang kali mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964,
1968, 1975, 1984, 1994, dan 2004, 2006, serta terbaru adalah kurikulum 2013. Indonesia sangat membutuhkan sebuah kurikulum pendidikan yang dapat mengembangkan pengetahuan, moral, dan spiritual serta pembentukan karakter yang baik pada peserta didik. Dalam hal ini, kurikulum 2013 hadir untuk memecahkan masalah pembentukan karakter pada siswa. Pelaksanaan K13 di sekolah dasar. Kurikulum 2013 membentuk siswa melakukan pengamatan atau observasi, bertanya dan bernalar terhadap ilmu yang diajarkan. Kemampuan dan keterampilan guru sangat penting dalam melaksanakan pembelajaran berdasarkan kurikulum berbasis kompetensi. Guru harus menarik perhatian peserta didik dan membuat rencana pembelajaran yang menarik. Pembelajaran penilaian pada kurikulum 2013 secara eksplisit meminta agar guru-guru di sekolah seimbang dalam melakukan penilaian di 3 ranah dominan, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor, sesuai dengan tujuan yang hendak diukur. Perkembangan dalam dunia pendidikan juga berkenaan dengan media pembelajaran. Salah satu inovasi dalam pembelajaran dalam mata kuliah pengembangan kurikulum SD yakni dengan memanfaatkan Edmido sebagai media atau sarana dalam belajar proses pembelajaran. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah membantu memaparkan materi pada presentasi hari ini. Kemudian, kesimpulan presentasi dari kelompok kami yaitu era revolusi industri 4.0 telah mempengaruhi sikap sosial peserta didik. Perkembangan inovasi kurikulum sangat diperlukan untuk menghadapi perkembangan zaman yang senantiasa berubah. Tujuan pengembangan inovasi kurikulum dalam pendidikan adalah untuk mencapai rencana pendidikan yang baik dan maksimal. Perkembangan berbagai jenis inovasi kurikulum antara lain kurikulum berbasis kompetensi dasar, kurikulum berbasis masyarakat, dan kurikulum berbasis keterpaduan. Hal ini membuktikan bahwa kurikulum di Indonesia sudah semakin maju. Seperti pada kurikulum K13 yang menggunakan bahan ajar buku tematik dengan tujuan untuk membentuk siswa melakukan pengamatan atau observasi, bertanya dan bernalar terhadap ilmu yang sudah diajarkan. Sedangkan guru harus mempunyai kemampuan dan keterampilan dalam pembelajaran supaya siswa tertarik dalam pembelajaran, terutama pada kurikulum K13 ini. Penilaian karakter pada siswa juga perlu diperhitungkan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi teman-teman dari anggota kelompok lain yang ingin mengajukan pertanyaan, menanggapi ataupun menyanggah presentasi, kami silahkan. Untuk format pengajuan pertanyaan yaitu nama, NIM pertanyaan, bisa diajukan di kolom komentar di bawah ini. Sesi yang terakhir adalah sesi penutup. Sebelum kita mengakhiri presentasi pada hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah secara bersama-sama. Mari saya hantarkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terjadi salah penyampaian kata pada presentasi yang telah dilakukan hari ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.